berikutnya, petisi Sutarjo yang diajukan oleh Sutarjo pada 15 Juli 36 kepada Ratu Wilhelmina serta Staten General di negeri Belanda. Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia, yaitu pemerintah berdiri sendiri. Latar belakang pemikiran Sutarjo muncul akibat dari, maka petisi, teman-teman harus tahu apa ini petisi. Petisi dikatakan bahwa dia adalah rakyat mengajukan usulan ke pemerintah. Sutarjo, dia dulu adalah menjadi salah satu anggota Volksraad. Kalau kita bilang di masa Belanda, dia kayak DPR-nya nih dulu. Maka ini sebenarnya petisi yang dibuat sama Sutarjo ini secara tidak sengaja. Waktu itu Sutarjo ini dia buka undang-undang ya, khususnya undang-undang Belanda. Di pasal 1 undang-undang Belanda dikatakan bahwa wilayah Belanda adalah seluruh wilayah Hindia Belanda, Suriname, dan Karakau. Yang artinya bahwa berarti Hindia Belanda itu Indonesia ya, bahwa berarti kita ini bagian dari Belanda. Maka kami menuntut kepada Ratu dimintain hak yang sama, kita buat musyawarah dengan hak yang sama, dan kami ingin dibuatnya sistem otonomi, kata Sutarjo. Maka kalau di soal yang dikatakan, latar belakang pemikiran dia gara-gara apa tadi? Jawabannya itu karena, yang bola ya, karena dalam undang-undang Belanda menyatakan Hindia Belanda bagian dari Belanda. Soal berikutnya, ini kita cerita Orde Baru. Orde Baru. Trilogi pembangunan yang dicetuskan oleh pemerintah Orde Baru adalah, jadi kalau trilogi pembangunan Orde Baru nih, yang pertama, ini teman-teman harus hafal ya. Yang pertama adalah tentang ekonomi, itu harus tinggi. Yang kedua, tentang stabilitas nasional. Yang ketiga, tentang masalah pemerataan pembangunan. Maka jawabannya yang mana nih? A, keamanan pelestarian, enggak ya? Ini enggak. B, pemerataan pertumbuhan, maka jawabannya yang B. Kita cek lagi. C, menurunkan harga, enggak. D, pembangunan merata, manusia dinamis, kesejahteraan tinggi, keamanan, enggak. E, pembangunan 3 aspek mantra. Maka jawabannya yang B. Trilogi pembangunan Orde Baru yang nanti dijadikan sebagai Repelita. Rencana pembangunan 5 tahun. Soal berikutnya, TAP MPR yang menyatakan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya tercantum pada, ini semua ada di tahun 66, maka aku mau ngasih tahu dulu ke teman-teman bahwa di tahun 66 hanya ada 3 TAP MPR yang harus kalian tahu nih. Apa? Yang pertama, TAP MPR nomor 9 MPRS tahun 66. Ini adalah TAP yang menyatakan tentang kekuatan super semar, surat perintah 11 Maret 66. Yang kedua adalah TAP MPR nomor 13 tahun 66. Dia membahas tentang satu kabinet awalnya Soeharto, yaitu Kabinet Ampera, amanat penderitaan rakyat berdasarkan dari aksi Tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang ketiga adalah TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Inilah mengenai masalah pembubaran PKI dan ormas-ormasnya yang mulai dibubarin di tanggal 12 Maret tahun 66. Maka jawaban pembubaran PKI itu nomor berapa? 25. Jadi jawabannya yang ayam.